Halo Indonesians, masih dengan saya dan Pak Samsul Saya Ramli. Saat ini sedang berada di Hotel Mark Hotel. Mark Hotel, dulu namanya adalah Golden Tulip, Pasar Baru. Dan kita masih melanjutkan diskusi kita tentang masalah pengadaan barang dan jasa, khususnya menyusun kebutuhan dan anggaran pengadaan barang dan jasa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah identifikasi kebutuhan. Ya. Tapi kalau kita ingat ada kalimat kan, aku ingin begini, aku ingin begitu, kan? Iya. Semuanya diinginkan kan? Iya. Berarti kita harus menentukan apa yang menjadi skala prioritas. Nah ini salah satu output dari identifikasi kebutuhan adalah daftar barang jasa yang kita butuhkan. Daftar barang Daftar jasa. barang Berarti jasa. kita harus memetakan Itu semua dulu banyak dong. itu. Ya. Jadi daftar barang jasa yang dibutuhkan. Nah kemudian setelah kita menyusun daftar, Ya. tentu yang harus dilakukan adalah kita melakukan pembobotan atau ranking terhadap kebutuhan itu. Berdasarkan apa kita bobot itu sih? Kita lihat dari sisi prioritas. Oke. Prioritas ini macam-macam. Kembali kita akan bersentuhan dengan prinsip value for money. Value for money. Karena value for money seperti yang kemarin disebutkan, value for money itu basicnya ada kualitas, kuantitas, lokasi, waktu. Ya. Nah terakhir baru kita akan berbicara harga. Harga, Tapi ini betul. terakhir. Ya, dan penyedia. Nah kita akan berbicara tentang 4 ini saja. Ya. Misalkan dari sisi kualitas kita memerlukan dari sisi kualitas bobotnya tinggi, maka ini bisa saja menjadi kita tempatkan di nomor satu. Itu. Tapi pada titik kemudian kita harus pertimbangkan yang lainnya dari sisi kuantitas gitu. Dari sisi kuantitas misalkan ternyata kita perlunya nggak banyak-banyak banget. Iya. Berarti volume kita gitu. berarti ini bisa turun ke dalam ke ranking berikutnya. Ya. Nah, yang paling sering kita dibebani oleh prioritas waktu. Nah itu. Nah, ini. Nah, dalam prinsip manajemen proyek ada biaya mutu waktu gitu. Biaya, mutu, Mutu, waktu. waktu. Jadi segitiga ya. Iya, Biaya, segitiga. mutu, Saya waktu. sering bilang segitiga BMW. BMW. Iya, Oh iya, biaya, benar. mutu, Biaya, waktu. mutu, Nah, waktu. segitiga ini yang akan menentukan prioritas kita. Ya. Kemudian saya juga bilang ini dekat sekali dengan prinsip pembalap ya. Jadi semakin cepat, semakin hemat, itu keselamatan terganggu. Iya benar. Masa mau kecepatan tinggi balapan kemudian Iya, helm nggak proyek ada. gitu Nah, kan? makanya itu. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah ini prioritas atau tidak. Jadi gitu. prinsip kembali lagi dengan kita menyusun atau menentukan kebutuhan prioritas, kita juga jadi lebih tahu berapa Iya. biaya yang dibutuhkan untuk menentukan hal itu. Sumber daya yang kita gunakan itu akan jauh lebih efektif dan efisien Iya. untuk menentukan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang masalah prioritas ini, apakah ini akan mempengaruhi kepada pemaketan? Jelas sekali. Nah, prioritas ini nanti akan menentukan kita akan melakukan konsolidasi paket yang seperti apa. Oke. Yang bisa dikonsolidasikan. Ada juga yang misalkan kita perlu waktu yang cepat Ya. untuk satu item dalam satu box yang sama. Misalnya. Nah, maka bisa saja ini terjadi pemecahan paket. Ya, karena masalah waktu. Karena masalah waktu yang Kebutuhan berarti. lain misalkan 10 Iya, diperlukannya iya, nanti, yang iya. satu diperlukan sekarang. Iya. Maka yang satu ini terjadi pemecahan paket. Berarti memecah paket bukan untuk karena ada titipan tertentu dong. Iya, bukan untuk menghindari tender Iya, itu. tapi karena segala memang macam. kebutuhannya hal seperti itu. Jadi Termasuk juga ini mungkin- keuntungannya itu. Termasuk juga mungkin seperti ini Pak Sam. Kalau saya mau beli laptop 1 dengan beli laptop 10, kan lebih murah 10 dong. Betul. Ya, jadi kembali lagi kepada pilihan 4 tadi. Kembali ke value for money. Value for Kualitas, money. kuantitas, lokasi, waktu. Ya. Gitu. Jadi contoh misalnya, saya membutuhkan barang yang sifatnya banyak. Nah, jangan dipecah-pecah. Jangan Karena kalau dipecah-pecah. dipecah-pecah misalnya cost-nya akan menjadi Cost-nya, lebih besar. itu. Kelihatannya lebih murah, tapi bisa saja cost-nya lebih besar. Tapi bisa juga kebalikannya. Harusnya bisa dipecah-pecah, jangan Tapi digabungkan. Nah, ini masalah pilihan Iya. dari mitigasi risiko, pertimbangannya tadi tetap 4, kualitas, kuantitas, lokasi, dan waktu. Jadi prioritas kebutuhan itu bukan hanya berdasarkan jenis barangnya juga, tapi termasuk pengiriman, termasuk pemaketan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan itu. Betul. Jadi Itu disebut dengan itu prioritas. yang harus kita tentukan. Nah, kemudian saat kita survei, Ya. saya cuma mengatakan bahwa survei ini adalah satu metode yang bukan berarti kita harus datang ke pasar. Karena survei pasar. Ya, survei ini adalah bagian dari analisa kebutuhan. Iya. Jadi kita bisa melakukan survei itu bisa dalam bentuk misalkan analisa, bisa dalam bentuk langsung turun ke lapangan, Iya. bisa dalam bentuk misalkan kita riset
Riset. Nah, jadi ini metode-metode yang bisa kita lakukan dalam rangka survei. Yang penting gitu. proses untuk surveinya dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, dan jangan lupa ada bukti sudah melakukan survei. Betul. Nah, jadi analisa-analisa itu kita akan menentukan pemasok-pemasok mana yang Termasuk bisa tadi hasil dibutuhkan. pemasukannya. Kemudian jenis Ya. komoditas apa yang dapat disediakan oleh pemasok tersebut, kapasitas dan kualitas pemasok ini seperti apa. Ya, kita sudah harus mengenal betul nih. Kemudian lokasi pabrik, lokasi kantor, gudang dari pemasok di mana. Ini terkait dengan lokasi, pengalaman dan reputasi pemasok juga seperti apa. Jangan sampai kita beli ke pemasok yang kita udah tahu itu kondisinya jelek. Nah, di sini nanti akan muncul teori namanya vendor management system. Nanti kita akan bahas di sisi yang lain. Kemudian jumlah pemasok di pasar ini sedikit atau banyak. Dari hal ini dapat disimpulkan ada dua hal yang menjadi risiko pengadaan barang jasa. Apa itu? Ketersediaan penyedia dan ketersediaan barang jasanya. Inilah yang namanya hakikat pengadaan barang atau jasa. Betul sekali. Yang kita pilih itu dua sebenarnya, yaitu penyedianya dan yang kedua jasanya. barang atau jasanya. Nah, kalau kita bicara tentang masalah kebutuhan prioritas atau menentukan kebutuhan prioritas dalam pengadaan barang dan jasa, kita kan juga harus menyusun paket nih. Tadi kan ini kebutuhan nih, prioritas kan? Nah, sekarang kita mulai paket-paket kecil nih. Dalam menyusun paket-paket itu selain tadi tentang masalah waktu, apalagi yang kita susun paket itu pertama, apakah barang jasa atau pengadaan ini bisa dilakukan secara strategik? Strategik itu artinya apa? Strategik itu bisa dalam lingkup yang jauh lebih besar. Gitu. Ternyata kalau kita konsolidasikan misalkan, ini contoh saya pengadaan kertas misalkan. Pengadaan kertas kan biasanya kita lakukan dengan spot buy, beli satu. Oh, ternyata setelah kita konsolidasikan secara strategik, itu kita bisa kontrak selama 1 tahun, eksekusinya per kebutuhan kita, kemudian kita bayarnya berdasarkan pemakaian kita. Jauh lebih manfaat. Dan juga otomatis jauh lebih hemat. Nah, karena ada keterikatan selama 1 tahun tadi kan. Betul, harga tetap. Jadinya harga tetap. Kemudian selanjutnya nanti itu akan menjadi masukan bagi spend analisis lagi. Untuk berikutnya. Jadi 1 tahun ternyata kita cuma butuh segini. Gitu. Dan juga tentu saja dengan pemaketan yang sesuai dengan regulasi tadi akan bisa meningkatkan optimalisasi dari inventaris pada organisasi. Betul. Tadi boleh jadi misalnya suatu saat nanti gudang itu sudah tidak ada. Gudang itu kita pindahkan ke inventory ke penyedia. Kita masukkan dalam kontrak menjadi bagian service level agreement, tingkat layanan service dari penyedia. Iya, termasuk juga apabila ada barang-barang yang sifatnya berulang dan sebagainya, maka pemaketan ini dapat dilakukan sekaligus dan sebagainya. Jadi proses pemilihan penyedia menjadi sangat singkat. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang masalah menentukan prioritas kebutuhan, maka kita harus melihat daripada segitiga BMW tadi, dan yang paling penting adalah harus memenuhi value for money. Demikian, saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Pas. Nah, habis ini baru supply positioning.